Berjumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada bab 2, klasifikasi makhluk hidup, bagian 3. Ayo mulai belajar. Pada bagian pertama dan kedua, kalian sudah belajar subbab 1 sampai 4. Terakhir nih, kita pelajari kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Apakah sudah ada yang belajar mandiri? Sebelum ke kunci determinasi nih, kita pelajari dulu klasifikasi dikotomi. Apalagi itu klasifikasi dikotom? Klasifikasi kemarin sudah dijelaskan ya, yaitu pengelompokan. Nah, klasifikasi dikotomi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup di mana berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri berlawanan atau berbeda. Karena berpasangan, berarti kamu mengklasifikasikannya menjadi 2 kelompok pada setiap langkah atau kuplet. Dan klasifikasi dikotomi ini biasanya ditulis dalam bentuk diagram. Biar paham, yuk langsung kita lihat contohnya. Misalnya, ada beberapa hewan yang kamu jumpai. Ada bekicot, cumi-cumi, gorila, bintang laut, angsa, dan ikan. Nah, bagaimana kita mengklasifikasikannya secara dikotom? Sebelumnya kamu harus tahu ciri apa saja yang dimiliki hewan-hewan tersebut. Kemudian, kita bagi menjadi 2 kelompok. Yang memiliki ciri-ciri yang sama, kita satukan. Yang berbeda, kita kelompokkan lagi pada tempat yang berbeda. Misal, ku ambil ciri-ciri ada tidaknya tulang belakang. Jadi, kelompok yang pertama berisi hewan-hewan yang tidak bertulang belakang, sedangkan kelompok lain berisi hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Ayo, dari 6 hewan tersebut, mana aja nih yang tidak punya tulang belakang? Benar, ada cumi-cumi, bintang laut, dan bekicot. Berarti sisanya punya tulang belakang ya. Kita kelompokkan jadi 1 deh. Kelompok pertama kita beri tanda 1A. Kelompok kedua kita tandai 1B. Kita lanjutkan 1A dulu. Masih ada 3 hewan. Coba pikir, kalau disuruh membaginya menjadi 2 kelompok, kalian bagi berdasarkan perbedaan ciri apa nih? Sebenarnya terserah sih mau dibedakan berdasarkan perbedaan ciri apa saja boleh. Asalkan perbedaan ciri tersebut berlawanan, sehingga hanya akan terbagi dalam 2 kelompok. Makanya kita sebut dengan dikotomi. Dalam bahasa Yunani, dikotomia artinya 2 belah potongan. Oke, kembali lagi yuk. Cumi-cumi, bekicot, dan bintang laut dapat kita kelompokkan berdasarkan ada yang bertubuh lunak dan ada yang tidak bertubuh lunak. Siapa saja yang bertubuh lunak? Betul, cumi-cumi sama bekicot. Sedangkan yang tubuhnya tidak lunak adalah bintang laut. Sama seperti tadi, masing-masing kita tandai. Kali ini kita tandai dengan 2A dan 2B. Dan nanti lanjut 3A, 3B, 4A, 4B, dan seterusnya. Karena 2B tinggal 1, berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Sekarang kita ke 2A. Ada cumi-cumi dan bekicot. Kita klasifikasikan seperti tadi. Kira-kira apa? Tempat hidupnya boleh. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Itu sudah berlawanan ya. Kalau nggak hidup di air, berarti ya hidup di darat. Hewan yang hidup di air adalah cumi-cumi, kita tandai 3A. Dan yang hidup di darat adalah bekicot. Kita tandai 3B. Sudah tinggal 1, berarti bagian ini sudah selesai. Kita beralih ke 1B. Ada 3 hewan yang harus kita kelompokkan. Yuk, cirinya yang membedakan apa? Ada yang punya sisik kan? Baiklah, kita bagi menjadi hewan yang memiliki sisik
dan tidak punya sisik. Yang punya sisik berisi ikan, yang tidak punya sisik ada gorila dan angsa. 4A dan 4B selesai. 4A selesai karena tinggal satu lagi nih. Yuk, semangat. Gorila dan angsa. Bisa kita bedakan apanya? Baiklah, untuk 5A ada hewan yang tubuhnya ditutupi rambut, yaitu gorila. Sedangkan 5B, hewan yang tubuhnya ditutupi bulu, yaitu angsa. Nah, selesai sudah. Gampang kan? Ya enggak? Semoga sudah paham ya. Nah, terus gimana nyari kunci determinasinya? Misalkan cumi-cumi. Cumi-cumi itu kunci determinasinya adalah 1A, 2A, 3A. Loh, dapat dari mana? Kita kan tadi punya 6 hewan. Kita bedakan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Cumi-cumi adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi masuk 1A. Kemudian dari 1A, apakah cumi-cumi bertubuh lunak atau tidak? Ya, cumi-cumi bertubuh lunak. Berarti setelah 1A masuk ke 2A. Dari 2A, apakah cumi-cumi hidup di air ataukah di darat? Oh, di air. Berarti dari 2A lanjut ke 3A. Sehingga kalau ditanya berdasarkan klasifikasi dikotomi tersebut, kunci determinasi dari cumi-cumi apa? Yaitu 1A, 2A, 3A. Paham ya? Coba kunci determinasi hewan lainnya seperti apa? Nih, aku kasih dulu, nanti kalian cocokin ya. Diagram klasifikasi dikotomi kemudian kita ringkas menjadi sebuah daftar yang berisi keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun urut mulai dari ciri-ciri umum hingga ke ciri-ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Dari diagram tadi kita ubah menjadi daftar ciri-ciri makhluk hidup seperti ini. Silakan diamati terlebih dahulu. Nah, cara bacanya bagaimana? Misal untuk angsa, kita mulai dari nomor 1. Apakah angsa adalah hewan yang tidak bertulang belakang atau bertulang belakang? Betul, angsa memiliki tulang belakang. Berarti kita tulis 1B. Dari 1B kita runut ke kanan, ketemu angka 4. Berarti kita diminta untuk ke nomor 4. Nomor 4, apakah angsa memiliki sisik atau tidak? Tidak punya sisik, berarti kita pilih 4B. Kita tulis 4B. Runut ke kanan ketemu angka 5. Kita ke nomor 5. Apakah angsa ditutupi rambut ataukah bulu? Nah, ditutupi bulu kan? Berarti pilih 5B. Kita tulis 5B. Kita runut ke kanan lagi, ketemu angsa. Nah, makhluk hidup tersebut adalah angsa. Jadi kunci determinasi dari angsa adalah 1B, 4B, 5B. Ku kasih tahu nih, siswa sering salah menentukan kunci determinasi dengan menyebutkan semua nomornya. Misalnya 1A, 2B, 3B, 4A, 5A, 6B. Lengkap deh. Padahal belum tentu ya, seperti angsa tadi. Jadi sebutuhnya aja. Selesai sudah, saatnya tugas membuat klasifikasi dikotomi. Buatlah klasifikasi dikotomi tumbuhan menggunakan diagram seperti contoh awal tadi. Kemudian tuliskan kunci determinasi dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Gunakan alat tulis apapun,
Bisa pensil, pulpen, spidol, cat air, atau apa aja. Buat pada selembar kertas minimal ukuran A4. Boleh pakai HVS, buku gambar, manila berwarna, atau kardus bekas juga boleh. Asal perhatikan estetikanya ya. Buatlah sekreatif mungkin. Boleh dihias, boleh diwarna, boleh ditempel-tempel. Ini nih tumbuhan yang harus diklasifikasikan. Ada lumut, jagung, suplir, pinus, kacang tanah, dan sirih. Untuk membantu kalian agar mudah mengelompokkan, ini nih ciri-ciri dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Silahkan post dan baca sendiri ya nanti. Kamu kalau mau nyari ciri-ciri yang lain, boleh banget kok. Tidak harus pakai ini. Ini hanya bantuan saja. Ini ciri-ciri 3 lainnya. Bisa kamu pause nanti. Oke guys, selamat bekerja biar tambah paham dan waktumu digunakan untuk melakukan hal-hal positif. Ditunggu karyanya ya. Tetap jaga kesehatan, pandemi belum usai. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, hindari kerumunan dan tetap jaga jarak. Selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan tetap semangat belajar. Terima kasih sudah tekun menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.